Akhirnya di situ setelah udah lulus, dimasukin Kak. Cuman itu pas prosesnya itu emang sakit banget. Jadi Terus ngelakuinnya di mobil? iya di mobil. Nah pas ngelakuin di mobil tuh dia nyuruh aku nih buat naik di atas. Kamu di atas ya. Enaknya ternyata ada cahaya lampu dong. Di situ kita panik dong, bener-bener kayak, waduh ini gimana nih gitu kan. Pas lihat, wah bahaya nih, ada ini ya, ada Pak, Bapak mau gak sama saya? Kamu tuh ngapain nih, kata dia gitu. Kamu jangan macam-macam ya gitu kan, kata dia. Aduh Pak, please deh, saya juga lagi mau, pasti Bapak juga kepengen kan, apalagi kan. Nah pas lagi enak-enaknya, temennya dia ternyata ini ngontek dia, bro lagi di mana, posisinya tuh kayak lagi enak-enak gitu, lagi bunyi gitu, tak. Oke, kali ini aku sudah bersama Diana. Sebut saja Diana. Diana akan bercerita panjang lebar kali tinggi secara vulgar, secara barbar di diare. Ceritanya apa? Kita simak sama-sama. Tapi sebelum mulai video ini, disclaimer bahwa video ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontohkan, tapi untuk dijadikan pelajaran supaya kita tidak mengikuti jejak narasumber yang ada di sini. Jadi dia akan berbagi pengalaman pahit, buruk, manis, apapun itu, yang jelek-jelek tolong jangan diikuti. Oke, dan ini 18+ ya. Jadi yang masih sekolah di skip, nggak boleh nonton ini. Oke, Diana, seperti apa cerita kamu kali ini? Jadi di sini kan aku kan kerja nih Kak. Nah kerjanya itu kan punya bos kan atas. Tapi sebelum aku kerja itu, berawal itu kan aku lulus sekolah ini aku kerja. Nah kerja, aku lamar kerja lah di perusahaan tersebut, di pabrik tersebut. Akhirnya setelah aku masuk ke perusahaan tersebut tuh, pabriknya udah masuk, aku kayak ngerasa seneng nih gitu kan. Setidaknya kan aku dapat kerjaan nih. Setelah itu aku lanjut kerja di situ, udah ada lah ya sekitar 2 bulanan. Nah aku ngerasa ada perbedaan nih Kak nih. Jadi kayak aku juga kayak bingung juga ya, maksudnya kayak oh ternyata nih bosnya mulai kayak ada rasa-rasa kayak mau ngedeketin aku nih Kak. Tapi aku kayak awalnya tuh kayak nggak pedan gitu Kak. Nah jadi dari situ dia tuh ngedeketin aku, deketin sampai ngajak aku keluar, ngajak aku buat sini yuk kita makan di sini yuk, sini. Bosnya seperti apa tuh perawakannya? Wajahnya Bosnya itu tinggi, dia tuh emang cakep gitu loh Kak, tinggi, cakep, putih, hidungnya juga mancung. Ya siapa sih yang nggak resep segitu kan sama bos ya. Kenapa dia suka sama kamu? Anak baru ya padahal ya? Anak baru Kak, tapi sebenarnya dari sebelum pisah di situ memang ada lah Kak kayak, wah ini tuh beda aja gitu Kak. Kayak contohnya tuh dia kayak berani megang tangan aku gitu loh Kak. Berani? Megang tangan aku. Si bos itu? Iya. Di depan umum? Gak di depan umum sih. Mungkin kan dia juga mikir kalau misalnya nanti depan umum diliatin juga dong sama karyawan-karyawannya, ya kan. Terus dari situ tuh kayak gimana ya, dia tuh deketin aku. Terus pas deketin aku itu kayak berusaha kayak Diana, hari ini kamu lagi ada kesibukan gak? Kayak gitu. Terus aku kayak bilang, enggak sih, kenapa ya Pak gitu kan. Tapi sebenarnya dia itu belum ini loh Kak, sebelumnya tuh udah nikah. Jadi dia tuh bujangan gitu, tapi bujangan tuh masih kayak bujangan masih muda gitu loh. Udah nikah tapi bujangan? Ini Kak, jadi kayak duda? Iya duda. Oh bukan bujang dong kalau udah nikah mah. Iya duda. Nah duda, terus? Tapi dia belum punya anak gitu Kak. Oke, jadi dia seperti bujang karena nggak ada anak gitu. Terus? Umurnya juga emang masih muda lah Kak. Nah terus dia tuh deketin aku. Awalnya itu ya biasa-biasa aja gitu, kayak bos pada umumnya. Tapi kelama-lamaan tuh kayak ngerasa aneh aja. Dan aku kan emang setelah aku lulus sekolah itu kan aku benar-benar masih polos gitu loh Kak. Jadi dia kayak berusaha buat ngedeketin aku gitu. Terus pas saat kamu dipegang tangannya, kamu gimana reaksi kamu? Ya kayak maaf ya bos, ini kenapa ya gitu kan. Kok ini kayak ini bos jangan kayak gini deh bos, nanti takutnya nanti dilihat sama karyawan lain gitu kan. Gak enak lah aku sebagai karyawan, apalagi kan aku di situ baru kan 2 bulan juga. Aku juga kerja di situ juga dikontrak sebenarnya Kak. Setelah lulus sekolah itu aku masuk kerja di pabrik itulah ya. Oke, terus? Nah terus dari situ tuh bosnya ini kayak mulai deketin, kayak ngajak nonton, ngajak ini. Awalnya tuh kayak aku nganggapnya
ya mungkin dia cuma nganggap aku adil lah, nggak lebih gitu. Ternyata di balik semua itu ada maksud tertentu yang emang di luar dugaan gitu Kak. Itu yang buat aku kayak nggak habis pikir sih. Jadi dia tuh sempet megang tangan aku. Bahkan pernah juga waktu itu sempet aku Kak. Di situ mana? kayak Di kantor? Iya, aku juga sebenarnya agak-agak refleks juga kan. Kayak, ih bos jangan kayak gitu, maksudnya gitu kan. Megang tangan aku, terus pernah nyium juga. Terus aku kayak ngerasa, gak enak bos, jangan kayak gitu. Namanya aku karyawan baru kan, takutnya nanti karyawan lain mikirnya yang aneh-aneh gitu loh Kak. Terus dia bilang apa? Iya, Diana, aku tuh kayaknya sebenarnya tuh suka loh sama kamu gitu kan. Ah masa sih bos, aku kan anaknya nggak mau terlalu kepedean juga kan, karena aku ngerasa aku biasa aja gitu, nggak ngerasa kayak gimana gitu kan. Cuman si bosnya ini kayak ngerasa kayak mepet gitu loh Kak. Terus diajak jalan-jalan gitu kan, keluar sana sini, nonton bioskop. Bahkan pernah juga waktu itu posisinya kan aku mau pulang itu, jadi nggak ada apa sih namanya, taksi atau inilah ojek online gitu. Dianterin sama dia ke kosan aku. Nah, nggak lama kemudian tuh aku kan masuk shiftnya kan mulai masuk shift malam ya. Setelah shift malam itu aku tuh di situ kerja, terus dari kerjaan aku itu aku pulang malam juga kan. Bosnya tuh ngajakin aku kayak masuk ke ruangan gitu Kak, ruangan kerjanya gitu. Nah terus dari ruangan kerjanya itu aku kayak gini lah, Diana, coba deh kamu sini dulu, kamu masuk ke ruangan kerjaan saya dulu ya, ada yang mau saya obrolin nih. Ya mungkin karena saya karyawan, ya udah saya mencoba untuk masuk kan. Oh ya Pak, ada apa nih gitu kan, ada yang mau saya bicarain sama kamu Diana gitu kan. Diana, kamu bisa gak sih kesini dulu, masuk ke ruangan saya nih, kata dia gitu kan. Terus aku masuk nih, oh iya ketok-ketok gitu. Permisi Pak, ada apa ya Pak? Diana, kamu tahu gak sih, kamu tuh kerja di sini kan udah ada nih 2 bulanan gitu kan. Kamu mau gak saya kontrak lanjut lagi nih, lebih lanjut lagi gitu kan. Dari awalnya 2 bulan itu kan aku kontrak setahun gitu kan. Terus kataku boleh aja sih Pak gitu kan. Yaudah ya, tapi kamu harus ngikutin apa yang saya mau nih gitu kan. Jadi di balik dari semua itu yang dia bilang ngajak jalan, ngajak ini, ngajak itu, ternyata ada sesuatu di balik itu semua. Jadi dia menginginkan aku Kak. Jadi kalau aku nggak mau ngelakuin hal yang dia mau, aku bisa dikeluarin dari kerjaan itu, gitu loh Kak. Terus aku kayak pura-pura nggak tahu dong. Maaf nih Pak, ini maksudnya apa ya? Gitu. Kok ngomongnya kenapa harus kayak gini gitu? Kenapa ya? Gitu. Saya tuh suka nih sama kamu, gitu kan. Jadi dia pas ngomong kayak gitu sembari ngedeket gitu Kak. Jadi kayak ngedeket gitu lah, agak lain gitu kan. Agak lain. Agak lain, bosnya agak lain. Mungkin karena dia kayak gitu, mungkin dia gak punya istri juga kali ya, kesepian juga. Jadi di situ tuh dia ngedeketin aku sembari kayak megang pinggul aku tuh, dipegang loh Kak. Terus aku kayak live gitu kan, maaf ya bos, ini kenapa ya, kok kayak gini gitu kan. Gak apa-apa, saya suka aja sama kamu gitu kan. Saya mau ngajak kamu keluar nih, tapi ada hal yang memang saya pengen bicarain sama kamu. Tapi setelah nanti kamu selesai ya, kata dia gitu kan. Akhirnya setelah selesai itu kita tuh diajak keluar. Nah diajak keluar itu, aku diajak keluar sama dia. Dianya masuk dari ruangan kantor, terus keluar kan bawa mobil. Aku ikut tuh sama dia. Nah setelah ikut sama dia, aku diajak ke tempat yang memang kayak tempatnya ketutup gitu Kak. Tapi emang bukan tempat hotel sih, kayak tempat tongkrongan, cuman agak sepi gitu Kak. Di situ aku dipegang tangannya, terus kayak dia bilang, aku mau kamu jadi milik aku, kata dia gitu kan. Kamu mau gak jadi milik aku? Oh maksudnya gimana nih gitu kan. Kamu kan di sini kan kerja di sini kan baru 2 bulan nih, baru kan. Harusnya kamu tahu lah, namanya saya atasan kamu, saya banyak uang nih gitu kan. Terus kata dia, apa sih bos gitu kan. Aku kayak pura-pura nggak tahu aja gitu kan. Apa sih bos ini, kenapa ngomongnya kayak gini, pembahasannya kayak gini, untuk apa ya gitu kan. Jadi dia itu kayak pengennya tuh aku ngikutin apa yang dia mau. Sampai akhirnya itu aku pergi
Terus aku nggak lama tuh pergi dari situ. Besokannya lagi dia telepon aku lagi nih Kak, gitu kan, telepon aku bilang gini, Diana, kamu hari ini harus benar-benar ke kantor ya, gitu kan, masuk ke kantor nih, nanti saya beneran mau bilang sama kamu, gitu kan. Terus kataku, ini pembahasan apa lagi nih, gitu kan. Terus? Ternyata dia itu menginginkan aku untuk melakukan hubungan. Dia langsung ngomong? Iya, kalau aku nggak ngelakuin itu, aku benar-benar dipecat dari kerjaan itu, gitu kan. Terus? Jadi aku kayak mikir, mau gak mau dong, gitu kan. Tapi aku sebenarnya anaknya nggak ada kepikiran ke situ dong. Tapi kayak aku mikirnya, aku juga masalah ekonomi juga kan, sebenarnya membutuhkan masalah ekonomi juga. Jadi dari situ tuh kayak dia mulai deketin aku, mulai tangannya agak bandel gitu lah ya, kayak mulai nyentuh pinggang aku, kadang suka megang tangan aku area-area yang agak sensitif gitu. Bahkan dia pernah sekali itu sama aku itu sempet udah nggak beres nih awalnya gitu kan. Bukannya tadi udah cium sama pegang? Iya, itu dia ngelakuin lagi Kak. Ngelakuin lagi di tempat kantornya itu. Terus? Akhirnya dari situ aku keluar dari ruangan. Gak lama kemudian tuh dia sering ngajakin aku keluar. Sampai akhirnya aku ngikutin yang dia mau. Gimana tuh? Iya, jadi Diana, karena kan aku kan seringan kan masuk shift malam terus kan. Sampai akhirnya dia ngajakin aku, terus kita pergi gitu Kak. Pergi ke suatu tempat gitu. Jadi kayak double dates lah. Dan aku tuh sebenarnya belum pernah ngelakuin yang namanya hubungan Kak. Double date? Iya. Sama siapa? Sama atasan aku. Oh, ngedate kali? Iya. Kalau double date, pasangannya double dong. Iya, setelah kayak gitu kan dia ngajakin aku gitu kan. Akhirnya tuh dari situ kayak aku sempet bingung kan. Dan dari situ pun aku kayak ngerasa, waduh ini bos aku kenapa jadi mikirnya kayak gini gitu kan. Setelah itu ternyata aku dimasukin ke hotel. Terus aku di situ dipakai sama dia Kak. Gimana itu pertamanya? Itu benar-benar kayak awalnya maksa banget Kak, sebenarnya maksa banget. Dan aku kan kayak nggak ngerti apa-apa soal gitu kan, karena itu juga baru banget aku ngelakuin kayak gitu. Setelah aku dilakuin seperti itu, dia mulailah kayak, kalau kamu benar-benar nggak mau, sampai ngancem gitu Kak, kamu keluar dari kantor saya, kerjaan saya gitu kan, jangan kamu kerja lagi di sini. Nah di situ aku mikir dong, bingung dong, mau nggak mau dong, akhirnya aku ngelakuin lah sama dia. Dari mulai awalnya tuh kayak pemulaan dulu kan, kayak dulu tuh. Terus, iya. Yang duluan siapa? Dianya. Dari terus kayak dia gitu, terus kayak dipegang segala macem. Akhirnya pas itu mulai, tapi nggak langsung kayak dimasukin gitu, nggak. Jadi kayak mungkin dia pengalaman kali ya, karena namanya duda kan, udah pengalaman udah banyak, udah luas lah ya. Setelah itu dia dilus-lus gitu Kak, dilus-lus dulu. Jadi kayak mungkin biar aku atau gimana kali ya. Akhirnya di situ setelah udah dirus-elus, dimasukin Kak. Cuman itu pas prosesnya itu emang sakit banget. Jadi aku sebelum dimasukin itu kayak, aduh udah deh gitu. Aku nggak mau ngelakuin kayak gini, sakit gitu kan. Bahkan sampai setelah melakukan itu, aku sampai sampai pecah gitu kan. Makanya di situ agak, sakit gitu kan. Emang namanya pengalaman baru gitu kan. Aku juga belum pernah ngelakuin itu. Jadi ngerasa kayak, wah sakit juga gitu kan, perih juga gitu kan. Nah dari situ aku kayak sering banget tuh diajakin ke situ gitu kan. Sampai akhirnya berkali-kali ngelakuin, kayaknya ada ya kalau misalnya ini tuh sebulan tuh bisa 10 kali Kak. Iya. Di hotel terus? Kadang sampai ke kosan aku Kak, dia datang kayak, gimana dia datang nih ke kosan aku, terus kayak ngejemput aku, pulangnya diantar lagi sama dia. Setelah diantar pulang sama dia ngelakuin itu lagi. Dari situlah gitu kan, aku tuh sama bos aku akhirnya kayak ada hubungan yang hubungan gelap lah ya. Mungkin karyawan nggak ada yang tahu. Jadi benar-benar diantara kita aja gitu. Oke, terus
berhubungan berikutnya di mana selain di kosan sama di hotel? Kita juga pernah ngelakuin juga, tapi itu di daerah Bandung gitu loh Kak. Jadi emang posisinya kan ada kerjaan juga kan. Nah ternyata dia lagi kepengen Kak. Pasti lagi kepengen itu kan gimana ya? Di situ emang posisinya lagi perjalanan jalan tol gitu Kak. Jadi pas di jalan tol itu dia ngelakuin kayak gitu sama aku. Dan sampai dilakuin itu lagi. Di jalan tol maksudnya dianya sambil nyetir? Itu seperti enggak, apa? jadi di pinggir gitu loh Kak. Karena kan ada tuh yang jalanan tol yang agak gelap gitu, yang arah jalan tol kan. Terus ngelakuinnya di mobil? Iya di mobil. Nah pas ngelakuin di mobil tuh dia nyuruh aku nih buat naik di atas. Kamu di atas ya? Ih enggak bos gitu kan. Nanti kalau misalnya dilihat sama orang gimana? Aku takutnya nanti orang ngeliat dong. Terus kata dia aman. Ini kacanya gelap kok. Ini kacanya gelap jadi kita nggak akan kelihatan. Karena emang posisinya pas jalanan itu emang gelap juga kan. Akhirnya di situ ya udah tuh aku ngelakuin di atas Kak, gitu kan. Lama kelamaan itu mungkin aku udah kayak terbiasa gitu Kak. Awalnya kan aku nggak terbiasa gitu lah Kak. Dari situ aku tuh kayak ngerasa wah enak juga nih ngerasain kayak gini gitu kan. Awalnya itu kan kayak sakit, perih gitu kan. Setelah di situ tuh aku kayak ngerasanya wah nikmat juga ya, tapi di situ aku juga dikasih uang tambahan juga dari dia Kak. Mungkin berbeda dari karyawan lain yang emang gajinya segitu gitu kan. Kasih berapa? Waktu itu aku sempat dikasih 15 juta Kak. 15 juta sekali main? Iya, awalnya tuh. Terus pas kesana-sana lagi tuh kadang kalau misalnya aku mau minta buat jalan, buat apa, itu kadang suka dikasih sama dia. Terus? Iya, jadi aku di atas, itu aku lepas baju dong, benar-benar dong. Tahu kan benar-benar gitu kan. Jadi dia benar-benar sembari di atas tuh sembari mainin gitu loh Kak. Mainin jadi apanya? Iya diremes-remes gitu Kak. Ih gemes banget. Terus sembari diremes-remes sembari diisep-isep. Diisep-isep yang punya kamu apa punya dia? Punya aku gitu kan. Kan dari situ kan menambah gairah juga dong. Terus? Iya, jadi posisinya pas lagi di atas aku lagi enak-enaknya, ternyata ada cahaya lampu dong. Di situ kita panik dong, benar-benar kayak, waduh ini gimana nih, gitu kan. Pas lihat, wah bahaya nih, ada ini ya, ada apa sih namanya yang buat apa sih tuh lampu jalan lintas itu, yang kayak apa sih namanya polisi gitu. Nah dari situ kita panik, akhirnya tuh posisinya si bos aku ini kan cuma pakai celana doang ya. Akhirnya dia keluar tuh, karena kan di situ polisi keluar pakai celana doang. Iya, maksudnya kan dia ngelepas dong, tapi nggak ngelepas semua dong. Kalau perempuan kan benar-benar harus pakai baju dulu, ribet kan. Kalau dia cuma tinggal ngancingin doang nih, gitu kan. Keluar, polisinya itu nanya, kamu ngapain di sini, gitu kan? Enggak nih, saya tuh di sini tuh lagi istirahat, kata dia, lagi kecapean. Kalau bisa istirahat jangan di sini ya, karena kan dia posisi ngantuk kan. Jangan di sini ya, gitu kan. Di tempat lain aja, gitu kan. Takutnya kalau di sini nanti mengganggu jalanan lain nih, penghuni di tempat yang lain juga. Akhirnya pas di situ kita tuh aku setelah polisi itunya udah pergi, aku ke depan dong, cuman belum sempat nganin baju nih, masih gitu kan. Akhirnya aku duduk di depan, itu masih posisi nih aku nih. Jadi dia sembari ketawa-tawa aja kan, aku belum pakai baju. Terus sembari dia jalan, terus sembari dia megang-megang aku Kak, dipainin gitu Kak. Terus kayak dicolok. Duduknya di mana? Gitu. Oh jadi nggak jalan? Iya itu pas posisinya kita mau pergi dari arah Bandung ini kita menuju pulang gitu kan. Dicolok-colok gitu Kak aku ya. Maksudnya kamu di depan kan kelihatan kamera loh, kamera lalu lintas. Enggak, jadi posisinya tuh kita emang gelap gitu loh Kak. Iya, jadi sambil tempatnya jalan. Gelap. Iya, jadi pas dari situ akhirnya kita nyari tempat yang emang ada tuh setelah kita pergi ada tempat yang emang di situ tempatnya tuh benar-benar kosong gitu loh. Rest Kak. area atau bukan? Rest area gitu Kak. Akhirnya di situ kita ngelakuin lagi sampai selesai. Kan rest area rame banget situ. Enggak, kalau ini tempatnya memang lagi sepi gitu loh Kak, lagi sepi pojok gitu. Pas setelah di situ kan dia udah kayak ngerasa inilah ya, akhirnya tuh di situ tuh keluar tuh ya banyak banget, itu muncul-muncul sampai ke rambut aku loh Kak. Rambut aku sampai aduh basah gitu kan. Akhirnya dari situ aku pulang langsung bersih-bersih. Setelah keesokan harinya tuh kan aku masuk nih Kak, masuk kerja kan. Tapi
bos aku tuh lagi nggak ada gitu kan, dia lagi pergi keluar kota ngurus kerjaannya segala macam. Nah aku posisinya tuh lagi keliling-keliling aja gitu kan, gabut aja. Nah di situ tuh ada security yang nanya, Neng kamu ngapain di sini gitu kan, kamu ngapain di sini kok malam-malam kayak gini masih keluyuran, nanti kan saya laporin kamu sama atasan kamu gitu, sama bos kamu. Terus aku kayak bilang, aduh Pak jangan ya Pak ya, please deh Pak gitu. Aku sembari kayak ngelus-ngelus gitu, aduh Pak jangan dong. Kenapa Pak. kamu ngelus-ngelus dia? Iya maksudnya biar nggak ketahuan aja, nanti kalau misalnya aku diomelin sama atasan aku kan aku juga yang berapi. Terus aku ngelus-ngelus dia, terus kayak aku kayak ngajakin gitu loh, Pak Bapak mau gak sama aku gitu kan. Karena kenapa kamu ngajakin dia? Karena aku lagi bener-bener kepengen banget Kak, karena lagi kepengen banget gitu kan. Akhirnya dia kayak yaudahlah gitu kan. Emang security-nya seperti apa bentuknya? Dia juga cakep sih Kak, cakep tinggi tapi masih muda gitu Kak. Gitu kan, belum nikah juga. Akhirnya aku ajak, terus Pak Bapak mau gak sama saya? Kamu tuh ngapain nih, kata dia gitu. Kamu jangan macam-macam ya gitu kan, kata dia. Aduh Pak, please deh, saya juga lagi mau. Pasti Bapak juga kepengen kan, apalagi kan Bapak kan masih muda kan. Daripada Bapak mesen-mesen yang enggak gitu, mendingan sama saya aja gitu. Mendingan sama saya aja deh gitu kan. Awalnya dia kayak nggak mau gitu Kak. Terus aku kayak ya berusaha gimana sih, kayak centil-centil gitu. Akhirnya kan namanya cowok kan kayak ini juga kan. Dari awalnya dia nggak mau jadi mau. Akhirnya tuh aku ajakin tuh Kak ke gudang. Gudangnya emang sepi sih, nggak ada. Terus dia bilang apa pas dia mau? Ya dia kayak ya udah boleh juga gitu kan. Boleh juga. Akhirnya tuh kita ngelakuin di situ Kak. Aku yang kayak duduk gitu loh Kak. Jadi kayak posisinya duduk gini, terus kayak aku di atas gitu Kak. Terus kayak ngerasa gitu kan, enak banget tuh ada di situ. Nah dibawa ke gudang itu kan banyak banget kayak barang-barang dong, barang-barang kayak kardus, kayak barang-barang gitu deh. Nah aku tuh duduk, nah di situ emang di gudang itu ada kayak bangku kayak gini Kak. Nah di bangku kayak gini, jadi dia tuh aku dudukin gini, terus dia kayak posisi gini dong. Jadi aku yang kayak berusaha ngebukain gitu loh Kak. Terus aku yang main tuh dari atas sampai bawah. Dianya tuh keasikan gitu Kak. Dari keasikan itu mulai kerasa lah kayak aduh gimana ya gitu kan. Tapi sebenarnya dia tuh ini loh Kak, kayak sebenarnya kayak nggak mau ngelakuin, tapi karena udah keenakan jadi ngelakuin itu Kak. Nah dari situ dia menikmati tuh Kak, dari sentuhan-sentuhan aku. Nah dia juga sama Kak, kayak menikmati juga, kayak bukain baju aku tuh Kak, terus juga diremes-remes gitu kan, terus juga kayak di ini kayak dipain-painin, terus kayak disepi-sepi tuh loh leher aku gitu kan, sampai ke tubuh aku gitu loh Kak. Setelah kayak gitu akhirnya kita main, aku kayak ngejar-ngejar aja gitu Kak, sampai bunyi dek 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 dek. Nah di situ tuh nggak lama kemudian HT-nya dia bunyi. Di situ agak panik dong, kita kayak ini bunyi apa nih gitu kan. HT aku terus dari situ bunyi HT tuh Kak. Nah pas lagi enak-enaknya temennya dia ternyata ini ngontak dia, bro lagi di mana, posisinya tuh kayak lagi enak-enak gitu, lagi bunyi gitu tak 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 tak. Terus dia kayak iya kenapa, aduh iya kenapa, kata dia gitu. Lu lagi ngapain? Enggak kayak nadanya gitu. Ya kan temennya agak curiga, lu kenapa? Enggak gue nggak apa-apa, kata dia gitu Kak, pas lagi enak-enaknya gitu Kak. Akhirnya pas dari situ nggak lama tuh dimatiin tuh Kak, pas udah nanya lagi di mananya. Cuman dia cuma bilang iya nih lagi keliling nih, cuman tadi ada inilah alasan itulah gitu Kak. Akhirnya pas di situ kan lagi saking keenakan gitu kan, lagi saking keenakan ya udah. Nah setelah itu HT-nya gimana? Setelah HT-nya bunyi ya udah tuh, akhirnya setelah ngerasain enak-enak ya aku udahan dong sama security ini gitu kan. Nah setelah udahan security itu aku bilang sama dia, Pak kalau bisa apa yang kita perbuat ini jangan sampai ada orang yang tahu kan gitu kan. Aku bilang kayak gitu sama dia. Terus kata dia yaudah iya gitu kan. Tapi jangan dilaporin ya Pak ya, kataku gitu. Setelah kayak gitu ya udah, kita tuh kayak pakai baju gitu kan, kayak pakai baju lagi. Iya, abis pakai baju, setelah itu kita kayak ngobrol santai gitu. Iya, setelah kayak gitu akhirnya kita kembali lagi lah ke posisi kerja masing-masing seperti semula gitu loh Kak. Kita udah nggak ngelakuin hal-hal kayak gitu lagi. Dan aku pun juga sama atasan aku juga
Ya masih ada sih, cuman ya jarang doang semenjak dia pergi ke luar kota dan aku sempat ngelakuin sama security itu loh Kak. Jadi dari situ ya udahlah gitu kan, sama-sama udah ngerasain enak juga gitu kan, security-nya juga udah pernah ngerasain enak juga. Tapi aku bilang sih kayak ya udahlah nggak usah di ini lagi. Jadi udah tidak ada pembahasan di situ lagi sih Kak. Terus sama si bos kamu itu gimana? Kita jarang kontekan gitu loh Kak. Semenjak udah jarang mungkin karena dia udah bosan juga kali sama aku ya. Sementara aku juga sama security itu udah jarang juga kan. Akhirnya aku kayak berusaha nyari yang lain lah. Cuman kayak belum ada yang pas aja gitu Kak buat aku. Nah, gitu kan, belum ada yang pas. Itu si bos kamu itu udah bernikah? Emang dia sih duda sih Kak. Cuman duda itu emang belum punya anak gitu. Nah, kalau bisa carilah yang serius sama kamu, ya kan? Kamu juga masih single. Security udah punya anak, udah nikah? Kalau security sih belum sih Kak, cuman dia emang udah punya cewek gitu loh Kak. Carilah yang bener-bener gitu kan, supaya kamu tuh nggak kemana-mana, kesana kemari. Hati-hati dengan orang sembarangan main-main, tiba-tiba nanti ada penyakit menular, gitu kan? Itu susah dan tidak ada obatnya. Mumpung kamu masih muda, ya lebih baiknya bersih aja, main sama orang yang benar-benar akhlaknya bagus, pacaran, nikah kalau bisa. Yang melakukan hal-hal sebelum nikah berbahaya juga. Dan kamu kan juga masih muda, terus cakep lah, bisa untuk mencari yang lebih baik, ya kan? Toh dari bos itu memang dapat uang, tapi dia kan gak jelas juga ya. Iya nggak jelas juga Kak, ternyata aku kira dia bakalan serius sama aku, ternyata dia ada bosannya juga. Iya, jadi poinnya intinya adalah kalau cowok itu ingin mendapatkan pasti dia akan dor-doran terus-terusan. Tapi ketika dia udah dapet sesuatu dari kamu, dia tuh kayak udah males-malesan. Pasti udah akan ninggalin lama-lama, udah ke ghosting gitu loh. Ya kan? Iya Kak. Lebih baik cari yang bagus, yang baik, yang akhlaknya baik, yang mapan juga gitu, seperti itu. Jadi pelajarannya adalah walaupun kita bekerja dimanapun kita, ya kalau bisa jangan menyimpang hal-hal, apalagi yang tadi ya udah sama security. Nggak semua security ya, disclaimer ya, kita tidak berniat merendahkan profesi tertentu, tapi ini ceritanya dari narasumber kita bahwa dia main dengan oknum security. Jangan sampai kamu jadi kesannya murah gitu Neng, ya kan? Udah main sama bos, tiba-tiba main sama security gitu kan? Terus main sama siapa lagi kan? Sayang banget gitu loh sama diri kamu kan? Iya bener banget. Artinya kan kita harus menghargai diri kita. Mana tahu kamu dapat yang lebih oke suatu saat nanti. Jangan kamu nodai dengan hal-hal kekonyolan yang ditolak itu segala macam. Tapi sensasinya luar biasa ya. Itu cukup menjadi pengalaman. Tidak untuk ditiru ya guys. Betul. Jadi tolong digarisbawahi, jangan ditiru, jangan dicontoh. Cukup menjadi pelajaran untuk kita ke depannya supaya jangan kejadian seperti itu. Aku mohon banget bijak dalam menonton. Terima kasih Neng. Iya makasih juga Kak.